Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Hashtag jangan jadi dosen lumayan rame nih Sobat TCID karena salah satu akun Twitter gitu menunjukkan kalau ternyata ketika menjadi dosen itu gajinya nggak seberapa. Ya, permasalahan honorarium tenaga pendidikan ini tuh sempat dimention di debat Capres kemarin dan jadi isu yang lumayan lama juga, dan salah satu artikel di The Conversation Indonesia sempat ngebahas gitu kalau sebenarnya berapa sih gaji dosen yang diterima gitu ya, dan ada sebuah riset yang dilakukan sama teman-teman akademisi yang ngasih tahu berapa gaji dosen gitu. Dan untuk episode kali ini, karena hashtagnya lumayan ramai dan ada sebuah artikel yang sempat ngulik berapa gaji dosen dan based on hasil survei, kita bakal bahas nih tentang kesejahteraan dosen gitu. Kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penulis artikel tersebut yang sempat ramai juga artikelnya. Episode kali ini kita bakal discuss bareng sama Mas Sofwan Albana Khoiruzad, Associate Professor dari Universitas Indonesia. Halo Mas Sofwan, apa kabar Mas? Halo. Oke, Mas Sofwan, mungkin aku pengen tahu komentar dari Mas Sofwan dulu nih. Ketika ada hashtag jangan jadi dosen nih rame gitu ya di sosmed. What do you think, Mas Sofwan? Ya, sebenarnya ini kan mengindikasikan kegelisahan yang muncul dari kenyataan yang sudah lama sebenarnya dikeluhkan dan dibicarakan, tetapi suka sporadis gitu ya. Jadi makanya zaman dulu itu kan ada singkatan dosen katanya kan, kerjaan sakdus gajinya saksen gitu ya. Kerjaannya satu dus tapi gajinya 1 sen gitu, menggambarkan ketidakseimbangan antara beban kerja dosen dengan gaji yang kemudian diberikan untuk kerja-kerja yang dilakukan tersebut gitu ya. Nah, dengan berkaitan dengan hal tersebut, karena dia sebenarnya sesuatu yang seringkali muncul ya, diskusi ini hilang timbul. Kami dulu dari beberapa universitas gitu, kemudian iseng-iseng gitu ngobrol, awalnya di X, kemudian dilanjutkan di WhatsApp ya, yang kemudian bicara soal sebenarnya gambar realnya seperti apa sih sebenarnya, peta gaji dosen itu seperti apa sih kalau kita mau petakan secara serius. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang dirasakan, yang sering dikeluhkan, yang sering diomongin, tetapi kita nggak punya data yang clear. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi tim penelitian untuk mencoba bikin penelitian awalan, dan hasilnya mengkonfirmasi tapi juga sekaligus mengejutkan gitu. Jadi karena ini memang penelitian awal ya, sampelnya memang kita ambil dari dosen-dosen, kita kemudian petakan karakter pekerjaannya, misalnya ada yang dari Jawa, Bali ya. Ada yang dari luar Jawa, Bali, ada PNS, ada tetap non-PNS, lalu swasta gitu ya. Nah, dari sini kemudian kami membandingkan ya, kami menanyakan komponen pendapatan tetap dosen per bulan. Nah, ini pendapatan tetap, nah ini nggak cuma gaji. Jadi kadang-kadang kan ada yang protes, itu kan gaji tetapnya aja, ya, itu kan gaji pokoknya aja, padahal ada tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dari pertanyaannya yang umum, dan ini kita sebenarnya sudah termasuk dan sudah di breakdown sampai ke tunjangan-tunjangan, karena komponen-komponen ini kan juga sesuatu yang rumit ya. Misalnya tidak semuanya bisa dapat serdos padahal sebenarnya sudah memenuhi syarat. Lalu tunjangan untuk fungsional, tapi kan nggak semua, kemudian tunjangan jabatan. Nah, ini kan nggak semuanya dapat gitu ya. Nah, dari survei terhadap 1.196 responden yang membalas, 42,9% dosen itu menerima pendapatan tetap di bawah 3 juta per bulan. Ini hampir separuh. Tapi
kalau kemudian waktu itu ada yang protes, tapi dosen-dosen saya pada naik mobil tuh di apa banyaknya itu kalau kita lihat petanya memang betul ada juga dosen-dosen yang dalam range kesejahteraan yang mungkin lebih baik daripada yang lain gitu ya. Kita misalnya melihat ada beberapa yang nggak banyak gitu ya, tapi semacam pencilan gitu yang ada yang sampai di atas 20, ada yang di atas 30 gitu ya. Tapi memang sedikit. Kalau kita lihat gambar besarnya ini kami bahkan lebih terkejut karena ya tadi sebarannya yang besar adalah paling besar adalah di bawah 3 juta, lalu 3 sampai 5 juta hampir 30% ya, sekitar 29,8%. I see. Nah, kalau misalnya gini nih Mas Sofwan, kalau kita ngelihat sebaran gaji dan kita ngelihat faktanya di platform X gitu ya, kan kelihatan tuh bahwa mengenaskan gitu situasi ini. Ini apa ya yang bikin akhirnya ketidaklayakan gaji dosen ini tuh muncul gitu? Apakah memang karena nggak adanya standarisasi gaji? Kalau misalnya pegawai kan ada UMR tuh di sebuah provinsi gitu ya. Dosen nih nggak tahu nih apakah memang harus ikut undang-undang ketenagakerjaan kah atau ternyata ada aturan yang lain gitu? Menurut saya yang pertama ada path dependence gitu ya, ada peninggalan atau warisan dari masa lalu yang kemudian membuat standar gaji dosen itu segitu gitu ya. Jadi mungkin untuk konteks zaman dulu ya sekitar 2 jutaan ya. Serdos itu 2.800.000 ya. Itu untuk lektor ya yang nggak semuanya dapat, dan itu setara dengan satu gaji pokok. Berarti kurang lebih gaji pokok itu ya sekitar 3 juta 4 juta. Itu kan di banyak tempat itu bahkan di bawah UMR gitu ya. Padahal banyak yang bergelar S2 dan S3. Cuma jadi yang pertama kalau menurut kami masalahnya adalah sistem penggajian yang memang didasarkan pada aturan lama yang tidak ditinjau kembali gitu ya, berdasarkan kondisinya. Jadi sudah lama sekali misalnya tidak ada penyesuaian gaji gitu ya. Kemudian kedua, kenapa kemudian terasa berat? Karena gajinya itu tidak ditambah, tetapi bebannya ditambah gitu ya. Karena kemudian ada upaya untuk mendorong kampus-kampus kemudian menjadi lebih tinggi peringkatnya dalam sistem rankingan global gitu ya. Tetapi alih-alih membangun sistem kerja yang kondusif dan kemudian insentif untuk dosen supaya lebih kondusif, yang dilakukan adalah ya mekanisme penautan antara beban yang tidak sesuai dengan kompensasi tadi yang sifatnya sepihak gitu ya. Jadi kalau mencapai ini nanti dikasih sekian gitu. Jadi ditautkan dengan capaian tertentu, yang capaian itu sulit untuk diperoleh kalau dosennya untuk hidup sehari-hari saja dia masih harus berjuang gitu ya. Jadi ada asumsi yang kurang pas gitu ya. Jadi yang pertama adalah menurut saya path dependent, kedua adalah ketidaksesuaian antara beban dengan sistem kompensasi yang diberikan, dan yang ketiga menurut saya ketimpangan. Jadi memang ada beberapa universitas misalnya yang bisa membangun skema-skema tersendiri dengan sistem penggajian yang relatif lebih baik gitu ya, tetapi itu kemudian tidak menjadi standar nasional. Dan ini kemudian berkaitan dengan, menurut saya masalah utamanya kemudian adalah memang komitmen untuk
pendidikan dan komitmen untuk penelitian memang masih sangat rendah. Jadi ya tadi kampus-kampus itu dianggap sebagai industri, dan industri itu harus kompetitif mengikuti pasar, ya logikanya adalah logika kompetisi bukan kolaborasi, sehingga dan kampus-kampus kemudian didorong untuk itu, sehingga mekanisme kompensasi kemudian mengikuti hal tersebut, sementara anggarannya diberikan terbatas. Karena itu kemudian mekanisme para pemimpin universitas kan kemudian dihadapkan pada keharusan mereka diukur berdasarkan capaian dalam ranking-ranking itu. Yang ranking-ranking itu hanya akan bagus kalau capaian-capaian dosennya bagus. Yeah. Tapi karena ekosistem penelitian nggak bagus, maka yang kemudian harus menanggung harganya adalah dosen-dosen yang kemudian kalau gitu bebannya dialihkan kepada dosen dengan menautkannya dengan mekanisme insentif dosen. Kamu dapat ini cuma kalau bisa menerbitkan sekian dan sekian. Nah, sementara untuk bisa melakukan penelitian saja kan dia butuh modal dulu gitu. Dia butuh melakukan penelitian dulu, dia butuh mikir, butuh duduk gitu kan. Ini yang kemudian membuat tidak adil. Jadi ada dorongan neoliberalisasi dan profesionalisasi pendidikan tinggi yang kemudian membuat pimpinan-pimpinan universitas secara struktural ya terdorong untuk meletakkan bebannya kepada dosen, karena itu cara yang paling mudah kan. Kalau cari duit untuk membiayai riset dan seterusnya kan harusnya ada tanggung jawab negara, ada peran negara di situ. Karena negara kemudian mengurangi perannya, maka diserahkan ke kampus. Karena kampus kapasitas finansialnya terbatas, ya kemudian diletakkan pada dosen-dosen dengan beban yang sangat tinggi, tetapi kemudian kompensasinya dilekatkan kepada ini beneran tercapai atau enggak. Itu padahal untuk bisa jadi kayak telur dan ayam, untuk bisa mencapai itu dia butuh hidup yang layak dulu, jadi dia punya waktu untuk mikir, untuk riset, nggak usah cari proyekan gitu kan, sehingga dia bisa bikin penelitian yang bagus dan kemudian publikasi akan muncul. Jadi ini ya tadi ada tekanan struktural dari neoliberalisasi pendidikan tinggi, negara yang kemudian konform pada tekanan ini dengan tapi memiliki keterbatasan sumber daya, ya akhirnya bebannya kena ke dosen gitu. Dan yang keempat saya kira ya di dosen sendiri, karena dosen-dosen ini masih sangat terbatas dan rendah kapasitas negosiasinya gitu ya. Dengan ya institusi-institusinya, kita nggak punya misalnya asosiasi buruh pendidikan gitu ya, kita nggak punya asosiasi tenaga kerja universitas yang kuat, yang kalau kita lihat di luar negeri gitu ya, seringkali ada demonstrasi yang dan misalnya tindakan kolektif sehingga kampus dan negara kemudian bisa menyesuaikan. Dan ini karena sendiri-sendiri jadinya cuma mengeluh-mengeluh saja gitu di media sosial, dan kadang-kadang kemudian dibenturkan satu sama lain gitu loh. Jadi ada yang kemudian diambil jadi pejabat gitu ya, kemudian ketika dia sudah dapat kompensasi yang lebih baik ya, dia jadi tidak terlibat dalam proses solidaritas dengan yang lain yang belum baik gitu ya. Jadi ya saya kira itu beberapa temuan dan kesimpulan awal. Tapi ini memang masih penelitian awal, jadi teman-teman serikat pekerja kampus memang berupaya untuk melanjutkan penelitian ini, termasuk juga menganalisis beberapa temuan yang kemarin lebih jauh gitu ya. Kita misalnya menemukan kesenjangan Jawa luar Jawa, kita menemukan kesenjangan antara swasta dengan negeri dan seterusnya juga.
Nah, ini Oke. akan kita lanjutkan lagi. Cuma ya tadi karena ini adalah kerjaan kolektif ya bersama dan tidak dihitung BKD, beban kerja dosen ya memang eh, apa kemarin sempat eh, eh, tidak continue, tapi kita akan lanjutkan lagi. I see. So basically gini nih Mas Sofwan, kalau ngelihat dari neoliberalisasi pendidikan, habis itu dosen yang menjadi apa yang bisa dibilang sih insentif dan lain-lain, adanya ketidakcocokan dengan regulasi yang jarang direvisit dalam tanda petik gitu ya, sama keinginan kampus untuk segera mencapai level yang lebih tinggi lagi, yang jadi korbannya justru malah kesejahteraan dosen dong, kurang lebih kayak gitu nggak sih? Betul, karena ya yang paling mudah gitu kan. Hmm. Eh, jadi yang paling kena adalah dosen dan mahasiswa kan. Yang sering kemudian terjadi adalah mahasiswa kena dalam hal untuk pembiayaan karena kampus-kampus yang dananya kemudian dikurangi, kemudian harus cari sumber dana lain, tetapi kapasitas untuk mobilisasi sumber daya itu terbatas. Jadi yang kemudian dilakukan adalah dengan market utamanya yaitu mahasiswa gitu kan. Hmm. Nah, di sisi lain karena tuntutan makin meningkat, ada banyak dana-dana yang harus dikeluarkan misalnya untuk mencapai peringkat-peringkat tertentu. Nah, cara paling mudah kan memecah-mecahnya menjadi capaian-capaian beban kerja dosen gitu ya. Karena yang dilakukan tinggal mekanisme pendisiplinan kan. Hmm. Kamu udah mencapai ini belum? Kalau nggak mencapai ini nggak dapat tambahan loh, nggak dapat insentif ini, nggak dapat insentif itu. Makin lama misalnya kemudian juga makin tinggi. Tadinya semua Scopus kena gitu. Kemudian cuma boleh Q1, Q2, Q3 misalnya dan seterusnya. Padahal itu kan seharusnya adalah hak. Jadi universitas perguruan tinggi kemudian mengalihkan beban kerja dosen itu eh, ke ke dosen ya. Hmm. Padahal capaian-capaian Tridharma itu harusnya capaian kolektif dan sistemik di universitas kan. Gitu. Ini problemnya adalah capaian kolektif di universitas itu kemudian dipecah-pecah. Cara paling mudah untuk mencapainya adalah dipecah-pecah kemudian dijadikan bebannya dosen dan tidak perlu mikirin strategi yang lebih komprehensif gitu kan. Eh, karena dengan begitu bebannya ada di dosen, kalau nggak mencapai maka birokrasi tidak melihat kesalahannya ada di sistem. Hmm. Kesalahannya bukan di sistem penelitian kita yang tidak kondusif, kesalahannya bukan di dana riset kita yang tidak fleksibel gitu ya, eh, dan seterusnya. Tetapi ya salah dosen gitu. Jadi ini taktik untuk menyesuaikan, eh, untuk kemudian menyesuaikan dengan tuntutan tuntutan neoliberalisasi pendidikan tinggi dengan cara memecah capaian kolektif menjadi capaian individu-individu dosen, karena dengan begitu bebannya jadi kalau nggak tercapai salahnya dosen gitu. Hmm. Bukan salah birokrasi kementerian maupun salah birokrasi perguruan tinggi. Jadi ada burden shifting yang diletakkan ke dosen-dosen. Nah, nanti kami juga menemukan misalnya beban yang di-shift ke individu dosen tadi supaya lebih tercapai, karena cara paling gampang adalah memecahnya ke beban kerja dosen tadi. Itu kemudian ada burden shifting lagi karena ada relasi kuasa yang timpang juga. Jadi ada dosen-dosen senior misalnya yang sudah berpengaruh gitu kan. Lalu ya seringkali kami mendapatkan laporan dari berbagai universitas misalnya ada mahasiswa yang baru, mahasiswa dosen yang baru pulang dari luar negeri, baru masuk gitu ya, gajinya masih 80%. Ya kemudian supaya capaian kolektifnya bagus, ya mereka yang kemudian jadi tumpuan kan untuk membuat beban kerja dosen tidak hanya dirinya, tetapi juga yang lain-lain gitu ya, yang udah dipecah-pecah tadi, itu juga tercapai. Jadi kita sering melihat ada eksploitasi, ada misalnya cerita-cerita
Eh, Kalau di kampus saya rasanya belum, di FISIP kita nggak dengar, tapi kita mendengar cerita cerita di berbagai tempat lain, termasuk di penelitian ini misalnya ada senior-senior yang numpang nama doang gitu ya. Ya. Kan harus ada BKD yang tercapai, tapi kemudian itu dibebankan ke. Jadi ada burden shifting dari kementerian ke universitas, dari universitas kemudian ke birokrasi di bawahnya, dari birokrasi ke bawahnya dibebankan ke individu dosen, dari individu dosen ada ketimpangan kuasa antar dosen gitu. Jadi ya ketimpangan ini yang kemudian menghadirkan ketidakadilan terutama untuk dosen-dosen muda yang masih awal karir gitu ya. Padahal di awal karir ini harusnya masa emas produktivitas riset mereka kan. Well, so akhirnya dengan situasi yang sekarang nih, Mas Sofwan gitu, kambing hitamnya itu selalu di dosen ya, karena kan kualitas Karena paling mudah pendidikan dong. Gitu. yang paling mudah ya. Maksudnya Ya, kalau ngelihat dari sisi mahasiswa kan mahasiswa ditekan dengan karena biaya UKT gitu, yang akhirnya problematik yang lain dengan pinjol kemarin tuh betul. akhirnya muncul gitu. Nah, kualitas Betul. universitas ini selalu jadi scapegoat dong dosen artinya. Iya, kemudian ya tadi karena paling gampang kan. Misalnya kalau Hmm. mau mencapai jumlah publikasi, daripada membangun sistem publikasi yang kondusif yang mendukung melalui reformasi sistem penelitian, anggaran penelitian yang lebih banyak, yang itu ada di level sistemik yang bisa dilakukan oleh kementerian atau universitas, cara paling gampang adalah membuat target-target itu ada di level individu. Ya, jadi kami nggak mau tahu sistemnya kayak apa, dana yang tersedia kayak apa. Pokoknya kalian harus publish dengan syarat ini gitu loh. Oke. Nah ini kan tadi karena ada burden shifting tadi, jadi ada problem struktural. Jadi kita ditekan oleh industri pendidikan global, ada neoliberalisasi pendidikan tadi, kemudian birokrasi kementerian menekan universitas, universitas menekan fakultas, fakultas menekan dosen misalnya. Secara tidak sengaja, bukan bukan berarti kemudian pimpinan universitas atau birokrasi itu orang jahat, enggak juga sih, Mhm. tapi ya karena ada tekanan struktural tadi gitu. Dan cara paling gampang adalah menggeser bebannya, menggeser burden pencapaian tadi ke dosen-dosen. I see. Oke, that's the problem gitu, udah kelihatan. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini kan kita bisa ngelihat, mencontoh mungkin ya dari negara lain gitu, Mas. Di Inggris para dosen melakukan strike gitu. Betul, Di, betul. Jadi memang kalau kita belajar dari teman-teman akademia di berbagai negara, mereka bisa memiliki daya tawar yang lebih baik ketika mereka kemudian berserikat dan punya Hmm. agenda bersama. Makanya salah satu pertanyaan yang kami sertakan juga di dalam penelitian awal kemarin adalah kalau misalnya kita mau buat serikat dosen atau serikat pekerja kampus gitu ya, apakah teman-teman berminat untuk bergabung? Ya sebanyak 85% berminat sebenarnya. Hmm. Jadi memang ada kebutuhan yang dirasakan untuk itu dan kita sedang coba membangun ini. Cuma memang tadi kita dihadapkan pada tuntutan-tuntutan harian tadi kan gitu. Jadi Ya. eh, ya kemudian untuk berserikat pun ada opportunity cost gitu. Ya tadi ini klasik eksploitasi gitu ya. Eksploitasi yang klasik itu kan caranya kemudian eksploitasi dilakukan secara mikro ke individu melalui mekanisme struktural, sehingga si individu-individu ini nggak punya waktu, nggak punya tenaga untuk melawan secara kolektif gitu. Mhm. Tapi kalau nggak ngelawan secara kolektif, nggak bernegosiasi secara kolektif, ya terus berada dalam situasi seperti ini gitu. Situasi lumayan rumit nih, tapi kalau kita berbicara soal kemungkinan akhirnya para teman-teman dosen gitu berserikat gitu ya Mas ya. Challenge-nya banyak nih, kita ngelihat ada resistance gitu ketika dosen berserikat, ada yang pro, ada yang juga kontra. But kemungkinan-kemungkinan yang lain nih Mas, untuk bisa mengadres permasalahan ini supaya akhirnya rekan-rekan akademisi ini bisa mendapatkan apa ya, penghidupan yang layak gitu atau pendapatan yang layak. Hal apa lagi sih yang bisa dilakuin Mas selain berserikat nih?
Ya, menurut saya kemudian perlu mendorong reformasi sektor pendidikan tinggi dan penelitian gitu ya, supaya dia lebih kompetitif, tapi juga dengan tujuan yang lebih jelas. Misalnya, apa sih penelitian yang mau kita kembangkan, tidak semata-mata untuk ranking-ranking tadi gitu ya. Misalnya kemarin ada rame-rame, dampak itu dilihat dari citation gitu. Mhm. Padahal belum tentu juga yang decide banyak uh, karena dampaknya baik gitu ya. Nah, maka menjadi penting untuk meninjau lagi apa yang mau dicari sih dari pengembangan pendidikan tinggi dan penelitian kita. Nah, ini yang kemudian akan menentukan dan membuat kita bisa lepas enggak dari pendisiplinan neoliberalisasi pendidikan tinggi tadi gitu ya. Kita kan jadi nggak bisa berpikir besar tadi karena kemudian ada tuntutan-tuntutan yang diukur tiap tahun. Kamu citation berapa, kamu publish berapa dan seterusnya yang itu dilekatkan pada ukuran-ukuran yang sebenarnya berkaitan dengan relasi produksi pengetahuan global yang timpang gitu loh. Yang buat ukuran-ukuran ini siapa sih dan tujuannya untuk apa sih, kan kita nggak bertanya secara kritis dengan itu kan Times Higher Education misalnya, QS University Ranking, benarkah itu ukuran-ukuran yang pas untuk mengukur itu? Nah, ini yang harus kemudian menurut saya dibicarakan sebagai gambar besar bangsa kan, kita mau mengembangkan apa sebenarnya ke depan. Kemudian yang kedua, menurut saya harus memutus path dependence tadi. Ya harus berani misalnya melihat bottleneck yang membuat secara kolektif itu riset kita nggak produktif. Kenapa sih? Bukan di level individu-individu, tetapi di level sistemik. Misalnya kan keluhan-keluhan yang sering muncul adalah mekanisme penganggaran kita yang kurang fleksibel untuk penelitian, karena dosen-dosen itu belum apa-apa sudah dicurigai mau menyalahgunakan dana penelitian gitu ya. Padahal dana penelitian nggak banyak-banyak juga gitu, tapi laporan untuk administrasi lebih berat, lebih sulit daripada laporan untuk substansi penelitiannya sendiri, kan lucu gitu ya. Jadi harus ada identifikasi bottleneck di level sistemik gitu. Jadi jangan di-shift burdennya ke dosen, tapi di birokrasi dong gitu ya. Karena kan birokrasi yang bertanggung jawab untuk mendorong itu, jangan cuma menurunkan capaian kita mau seperti ini sehingga kemudian burdennya bagaimana memindahnya ke universitas, lalu universitas memindahnya ke dosen gitu. Tapi bagaimana misalnya birokrasi nasional ya yang kemudian bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dan riset itu bisa mengidentifikasi bottleneck-nya di mana dan melihat itu sebagai sesuatu yang harus dijawab oleh sistem birokrasi, bukan cuma kemudian dipecah-pecah jadi beban individu dosen. Tentu beban individu boleh gitu ya, tetapi kan bottleneck-nya banyak sekali sebenarnya di level sistemik tadi. Jadi peraturan-peraturan keuangan yang kurang fleksibel dan kurang update misalnya, dana-dana penelitian yang masih relatif terbatas. Ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa didorong di level sistemik gitu ya, oleh yang memiliki mandat dan amanat untuk itu. Begitu, Pak. Oke. Nah, Mas Sofwan, permasalahan kan otomatis kalau misalnya kita tadi dengerin dari awal gitu, kita ngobrol dari awal, ini kan permasalahan top down ya, permasalahan soal kebijakan. Betul. Gitu. So basically, ini yang harus diaddress daripada cuman sekedar ngomongin, iya nanti gaji dosen akan kami naikkan, meanwhile permasalahan soal tuntutan penerbitan jurnal, kualitas jadi WCU ini tidak diperhatikan juga jadi sama aja dong, kurang lebih gitu nggak sih? Iya, jadi gaji dosen ini adalah simptom, adalah gejala dari pengelolaan pendidikan tinggi yang
gagap dalam merespon neoliberalisasi pendidikan tinggi sehingga bebannya kemudian didistribusikan ke individu-individu dosen untuk pencapaian dan dibebankan kepada mahasiswa untuk input finansial gitu kira-kira gitu. Makanya masalahnya di ujungnya adalah dana yang terbatas karena dan kemudian mahasiswa jadi harus bayar kuliah lebih mahal. Di ujung outputnya dosen-dosen didorong atau bahkan dipaksa untuk memenuhi target yang seharusnya itu bersifat sistemik kolektif, tapi cara paling mudah karena sumber daya terbatas kemudian dipecah-pecah menjadi capaian-capaian dosen jadi pendisiplinan tapi tidak diimbangi dengan kompensasi yang memadai gitu. Jadi tuntutannya makin banyak tetapi kompensasinya nggak sebanyak itu. Nah ini yang kemudian membuat gajinya jadi semakin nggak cukup. Zaman dulu mungkin pertama inflasinya juga luar biasa kan, update gaji kan sudah lama sekali gitu. Selain itu dulu bebannya mungkin nggak seberat yang sekarang karena karena itu dulu basisnya segitu aja nggak apa-apa gitu. Tetapi karena tuntutan kemudian meningkat, kemudian secara sistemik nggak bisa dipenuhi, beban itu kemudian dibebankan kepada dosen, ya jadi bebannya jadi nggak seimbang dengan apa yang harus dilakukan. Nah jadi gajinya segitu-gitu dari tahun sekian, tapi bebannya makin tinggi karena secara sistemik capaian-capaian itu nggak bisa dicapai, jadi harus dipecah-pecah dan diturunkan ke dosen-dosen yang nanti lebih parah lagi ketika tadi ada ketimpangan power tadi kan, dari kementerian ke universitas, dari universitas ke fakultas, dari fakultas ke dosen-dosen, dari dosen senior ke dosen baru gitu. Jadi akhirnya memunculkan ketimpangan tadi. The problem is quite complicated dan semoga bisa diselesaikan secara tuntas meskipun ini bukan pekerjaan yang secepat itu buat dibereskan sih ya Mas Sofan ya, nggak mungkin kayak tahun 2 tahun ya. Betul. Ya, dan tentu saja kita nggak menyalahkan semuanya ke misalnya menteri atau dikti, cuma kita berharap bahwa ini tolong dong dilihat masalah ini secara sistemik dan tanggung jawabnya harus tanggung jawab sistemik gitu ya. Jangan bottlenecknya itu nggak bisa diselesaikan dengan menggeser bebannya ke dosen-dosen gitu. Jadi sekarang kan modelnya begitu karena nggak bisa dicapai secara kolektif dengan reformasi sistem penelitian yang memang berat gitu ya. Jadi ini ngambil yang mudah aja gitu. Caranya apa? Kebiasaan kita kan kalau ada tekanan bukan kemudian kita negosiasikan tapi ya kemudian tekanan itu didistribusikan ke yang lebih rendah lagi kan. Jadi nah ini masalahnya menurut saya. Nah jadi justru Kementerian Pendidikan harusnya Kementerian Pendidikan Dirjen Dikti misalnya itu harusnya malah mendukung ada asosiasi dosen bisa diajak bicara untuk berkolaborasi mengidentifikasi masalah sistemiknya apa sih gitu loh, yang kemudian bisa berkolaborasi gitu. Jadi kita pengen begini nih misalnya, lalu asosiasi melihatnya gimana, kondisi di lapangan dosen seperti apa yang bisa dilakukan. Jadi harusnya justru lebih partisipatif gitu. Jadi kita mendorong pada birokrasi yang bertanggung jawab untuk ini, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mendorong partisipasi yang lebih tinggi. Kami bukan mau bikin serikat itu bukan mau ngelawan, bukan mau menjelek-jelekan, enggak. Kita itu justru pengen membantu mengidentifikasi masalahnya yang sistemik, lalu bagaimana kita bisa berkolaborasi menyelesaikan masalah sistemik itu gitu. Jadi jangan dilihat kalau dosen-dosen mengeluh soal ini, dosennya kurang bersyukur, dosennya mau melawan kementerian atau universitas. Bukan, ini justru karena peduli dan kita ingin menyelesaikan masalah ini secara sistemik yang semoga baik untuk semuanya, untuk bangsa ini, untuk dosen-dosen, untuk mahasiswa, dan untuk universitas di Indonesia. Okay. Well,
Hopefully permasalahan ini bisa segera selesai, Sobat TCID, dan juga tidak diselesaikan cuma dengan cara-cara yang menenangkan sesaat, tapi permasalahan intinya nggak dilihat dan core-nya itu didiemin gitu-gitu aja. So, thank you so much Mas Sofwan udah ngobrol-ngobrol kali ini. Sama-sama. It's such an honor. Anyway, Mas Sofwan, dari teman projectnya Mas Sofwan di podcast Bebas Aktif, running terus kah atau gimana, Mas? Masih terus kita. Oke. Boleh kapan-kapan kita kolaborasi sama TCID ya. Yes. Ini sebenarnya juga kayak in collaboration with nih Mas Sofwan dari Bebas Aktif yang sering dengerin di Spotify sama Suara Akademia. So, it's such an honor for me buat ngobrol sama Mas Sofwan. Well, terima kasih banyak. you're welcome, Mas Sofwan. It's a wrap for this episode. Kita ketemu lagi di minggu depan, Sobat Isi ID ya. Selamat menunggu bulan puasa hadir. I'll see you next episode. Wassalamualaikum.